Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Yeay anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Iya, sehat semua ya anak-anak di rumah. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama ibu guru di pembelajaran tematik kelas 4 ya. Nah anak-anak, hari ini kita masuk ke subtema baru, yaitu subtema yang ketiga di pembelajaran yang pertama. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan ya tema 2 subtema 2 pembelajaran yang keenam. Nah, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk belajar kembali di tema 2 subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Iya, bagus sekali. Semangat ya anak-anak ibu di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika kalian keluar rumah ya. Nah, oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita akan belajar maksud ibu kita akan berdoa seperti biasa ya. Nah, perhatikan di sini Ibu Guru sudah menampilkan atau menyiapkan doa teks Bapa Kami ya. Ayo, siapa yang belum hafal doa teks Bapa Kami? Ya, kalau ada anak-anak yang belum hafal, tolong nanti dihafalkan ya. Karena ada kemungkinan kita akan tatap muka di bulan depan ya, tetapi itu masih direncanakan ya. Nah, jadi anak-anak harus hafal ya. Doa Bapa Kami, doa Salam Maria ya, itu wajib sekali untuk kalian hafalkan ya, karena nanti setiap hari kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke anak-anak, sekarang ibu minta kalian duduk yang rapi ya di rumahnya masing-masing. Duduk yang manis, duduk yang cantik, duduk yang ganteng anak-anak ibu. Nah, sekarang kita akan memulai untuk berdoa. Ya, kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah berdoa bersama Ibu Guru hari ini. Nah, sekarang Ibu Guru mau kalian ambil buku tema dan buku LKS-nya ya. Nah, buku tema kalian itu buka di halaman 96 dan buku LKS-nya itu halaman 78. Nah, sebelum masuk materi, Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian materi atau susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang pertama itu tentang energi alternatif. Nah, itu ada di buku LKS halaman 78. Kemudian yang kedua itu ada tanaman jarak. Nah, tanaman jarak itu juga ada di buku LKS dan buku temanya ya. Nah, di buku LKS kalian itu halaman 81, kemudian di buku tema itu halaman 100 ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ciri-ciri teks petunjuk. Nah, itu ada di buku LKS kalian ya. Nah, ciri-ciri teks petunjuk itu ada di buku LKS. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, sekarang kalian buka ya bukunya, yaitu kita kembali belajar di tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif di pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dengan baik, Ibu Guru akan menjelaskan materi kita hari ini. Nah, kalian buka di buku tema halaman 96. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Apakah ada energi penggantinya? Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya tentang beberapa energi, ada energi listrik, matahari ya dan lain sebagainya. Nah, di situ kita sudah melihat ya bagaimana cara kita memanfaatkan energi atau mengolah energi, kemudian kita menggunakan energi secukupnya agar energi tersebut tidak habis ya. Nah, atau tidak mengalami
kelangkaan. Nah, kemudian di sini kita akan belajar apakah ada energi pengganti jika energi yang sering kita gunakan itu habis. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama. Nah, kita masuk ke bagian A, yaitu energi alternatif. Nah, kita akan melihat bersama-sama tentang energi alternatif. Itu adalah pembelajaran IPA, ya. Nah, energi alternatif kalian buka di halaman 78. Ya, itu di buku LKS, ya. Nah, kemudian di buku tema kalian itu halaman 96. Nah, dengarkan baik-baik. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti matahari, kemudian angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh ya sumber energi yang bisa kita perbaharui. Nah, misalnya ada matahari, kemudian ada angin, ada air, ada panas bumi, dan ada gelombang laut. Nah, itu semua bisa kita perbaharui dan bisa kita memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemudian di halaman 97 di buku tema kalian ya, kita akan melihat bagaimana cara membuat layang-layang ya. Nah, tentu anak-anak yang laki-laki ya terutama itu pasti tahu bagaimana cara membuat layang-layang. Nah, berikut ini adalah bahan yang kita perlukan untuk membuat sebuah layang-layang. Nah, di sini ada 6 bahan. Yang pertama, kita akan siapkan kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Kemudian yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm dan panjangnya adalah 80 cm. Kemudian yang ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 40 cm. Dan ada benang wol, kemudian ada gunting, dan ada lem. Nah, nanti kalian bisa persiapkan di rumah bahan-bahan yang diperlukan ya ketika kalian ingin membuat sebuah layang-layang. Nah, kemudian anak-anak di halaman 97 itu ada cara membuat layang-layang. Nah, di sini ada 10 langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah layang-layang. Nah, langkah yang pertama, kita letakkan bambu secara menyilang. Nah, ini dia ya. Bambu kita letakkan secara menyilang seperti pada gambar. Ikat bambu dengan menggunakan benang wol tadi. Nah, kita akan mengikat bambu menggunakan benang wol pada gambar yang kedua. Kemudian ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas, koran, dan jiplak. Kemudian tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Nah, ini di gambar yang keempat. Dan gunting kertas koran tepat di atas garis. Ya. Nah, anak-anak, ini gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Nah, kemudian rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nah, ini dia. Dan tambahkan ekor pada bagian layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Ya. Nah, ini dia, kita tambahkan ekor di bagian bawahnya. Kemudian buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa buat lubang di tengah-tengah ini ya. Nah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian masukkan benang dan ikat ke titik persilangannya. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, yang ada pada gambar yang terakhir ya. Nah, kalian perhatikan ini ada di gambar yang terakhir. Jadi inilah contoh layang-layang yang sudah selesai kita buat ya. Nah, ini langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, langkah yang ketujuh, maka selesailah layang-layang yang kita buat. Nah, nanti anak-anak, jika kalian ingin praktekkan membuat layang-layang di rumah, kalian harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya tadi. Ya.
Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan.